Federico Valverde pemimpin baru di skuad Real Madrid. Federico Valverde ditunjuk pelatih Xabi Alonso jadi pemimpin baru di skuad Real Madrid. Sang gelandang jadi wakil kapten dan jadi jenderal di lini tengah. Dilaporkan Marca, Xabi Alonso sudah menunjuk Federico Valverde jadi pemimpin baru di skuad Real Madrid. Valverde telah diberikan jabatan wakil kapten, yang sebelumnya diemban oleh Luka Modric atau Lucas Vazquez. Sebenarnya, masih ada Dani Carvajal sebagai sang kapten dan salah satu pemain senior. Namun sang bek sayap itu dikabarkan tidak menolak andai Valverde memang jadi pemimpin yang utama. Federico Valverde gabung ke Real Madrid di tahun 2018, pemain asal Uruguay itu sudah meraih 14 titel juara termasuk 3 kali menangi La Liga dan 2 kali menangi Liga Champions. Valverde pun sudah jadi sosok yang dihormati di ruang ganti Madrid. Tak jarang, Valverde berapi-api membakar semangat rekan-rekannya ketika turun minum. Federico Valverde pun jauh dari hal-hal kontroversi. Xabi Alonso malah pernah memujinya, sebagai pemain yang mirip-mirip dengan Steven Gerrard. Valverde perannya di lini tengah semakin tidak akan terganti. Malah bukan sekali dua kali, pemain berusia 27 tahun itu main di banyak posisi demi menambal lubang-lubang yang bolong, jadi bek tengah sampai penyerang sayap. Kontrak Valverde bersama El Real masih berlaku sampai musim panas 2029, Madrid tidak berniat melepasnya, sang pemain juga enggan tinggalkan Bernabeu. Di depak Real Madrid, Lucas Vazquez berlabuh ke Bayer Leverkusen. Setelah hampir 2 bulan berstatus tanpa klub, Lucas Vazquez akhirnya menemukan pelabuhan baru. Ex-pemain serbabisa Real Madrid itu dipastikan bergabung dengan Bayer Leverkusen. Vazquez meninggalkan Santiago Bernabeu musim panas ini setelah kontraknya tak diperpanjang. Kehadiran Trent Alexander-Arnold sebagai rekrutan anyar Los Blancos membuat peluang Vazquez semakin tipis untuk bertahan. Padahal, selama hampir 1 dekade terakhir, ia dikenal sebagai sosok setia yang kerap menjadi pelapis Dani Carvajal di posisi bek kanan setelah sebelumnya berkarir sebagai winger. Musim lalu menjadi periode yang cukup sulit. Setelah Carvajal cedera ACL di awal musim, Vazquez dipercaya Carlo Ancelotti untuk mengisi pos bek kanan. Meski tampil penuh semangat, ia kerap menjadi sasaran serangan lawan. Federico Valverde bahkan beberapa kali harus turun menggantikan perannya. Kendati demikian, Vazquez tetap mencatat 53 penampilan di semua kompetisi, dengan torehan 2 gol dan 8 assist. Sejumlah klub sempat dikaitkan dengan Vazquez, termasuk Espanyol, Juventus, dan AC Milan. Namun, Fabrizio Romano melaporkan bahwa sang pemain akhirnya menerima tawaran Bayer Leverkusen. Meski tak lagi muda, Vazquez diyakini masih bisa memberikan kontribusi berarti. Pengalaman panjang di level tertinggi Eropa membuatnya bisa menjadi opsi berharga bagi pelatih Erik ten Hag. Kehadirannya di Bayarena diharapkan dapat menambah kedalaman skuad Leverkusen, sekaligus menjadi mentor bagi pemain-pemain muda di lini belakang. Incar transfer gratis, bek tengah Bayern Munchen masuk radar Los Blancos. Real Madrid dikenal lihai memanfaatkan celah kontrak habis dalam pasar transfer. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka sukses mendatangkan nama besar seperti Antonio Rudiger, David Alaba, Kylian Mbappe hingga Trent Alexander-Arnold tanpa mengeluarkan biaya transfer. Kini, rencana serupa kembali dipertimbangkan. Targetnya adalah Dayot Upamecano, bek tengah milik Bayern Munchen. Kontrak sang pemain berakhir pada musim panas 2026, dan situasi negosiasinya dengan klub Jerman sedang tidak menentu. Hal tersebut membuka peluang besar bagi Madrid untuk bergerak. Menurut laporan Sport Bild, Los Blancos memantau perkembangan ini secara serius. Dengan gaya rekrutmen yang konsisten, Madrid menunggu momen tepat sebelum melancarkan pendekatan formal. Bayern Munchen sejatinya sudah mencoba memperpanjang kontrak Upamecano. Namun, pembicaraan terhenti karena tuntutan finansial sang pemain dinilai terlalu tinggi. Klub tidak ingin menambah beban gaji di dalam skuad, terutama setelah restrukturisasi keuangan yang ketat. Hal ini membuat situasi kian menarik bagi tim-tim besar Eropa. Jika Bayern tidak menemukan kesepakatan, Upamecano bisa bebas berbicara dengan klub lain begitu kontraknya mendekati akhir. Madrid jelas berada di barisan depan untuk memanfaatkan keadaan. Di balik negosiasi yang mandek, faktor usia juga menjadi daya tarik. Upamecano masih 26 tahun saat kontraknya habis nanti, usia emas untuk seorang bek tengah. Didatangkan pada musim panas 2021 dengan biaya sekitar 42,5 juta euro, Upamecano berkembang menjadi salah satu pilar pertahanan Bayern. Hingga kini, dia sudah mencatat 154 penampilan resmi, menyumbang 5 gol dan 10 assist dari lini belakang.
Konsistensinya membuatnya menjadi pilihan utama di jantung pertahanan, meski terkadang performanya naik turun dalam laga besar. Namun, nilai pengalaman yang dia bawa tetap tinggi. Bellingham segera comeback di skuad utama Real Madrid. Real Madrid membuka musim baru dengan semangat segar dari pelatih anyar Xabi Alonso. Namun, mereka juga harus menghadapi kenyataan pahit dengan absennya Jude Bellingham. Bellingham memilih untuk bekerja keras di pusat latihan Valdebebas demi mempercepat comeback. Tekadnya yang besar kini menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan Madridista. Menurut laporan Alvaro Esteban, Bellingham selalu tiba lebih awal sebelum pukul 9.30 pagi di Valdebebas. Begitu sampai, ia bisa menghabiskan lebih dari 6 jam untuk program latihan khususnya. Disiplin ini bukan hanya soal fisik, tapi juga mentalitas seorang pemain yang ingin kembali ke level tertinggi. Ia tahu betul perannya sangat vital untuk proyek baru Alonso. Namun, tim medis Madrid tetap mengingatkan agar Bellingham tidak terlalu memaksakan diri. Klub ingin memastikan bahwa proses pemulihan ini benar-benar tuntas tanpa risiko berulang. Selama Bellingham absen, Alonso harus memutar otak dengan opsi yang ada di lini tengah. Salah satu nama yang bisa jadi jawaban adalah Dani Ceballos, yang memang masih bertahan di Bernabeu. Absennya Bellingham bisa jadi kesempatan bagi Ceballos untuk unjuk gigi. Selain itu, Alonso mungkin juga akan memberi menit bermain lebih banyak untuk pemain muda. Antonio Rudiger hadapi tantangan baru di musim terakhir bersama Real Madrid. Antonio Rudiger memasuki musim keempat bersama Real Madrid dengan situasi yang tidak mudah. Musim tahun 2025 sampai tahun 2026 ini menjadi tahun terakhir dalam kontraknya di Santiago Bernabeu. Awalnya, Antonio Rudiger harus absen karena menjalani sanksi larangan bermain, sisa dari hukuman 6 laga akibat insiden di final Copa del Rey melawan Barcelona. Kini, setelah kembali tersedia, ia mendapati kenyataan bahwa duet utama lini belakang Los Blancos diproyeksikan ditempati Eder Militao dan Dean Huijsen. Dalam 2 musim terakhir, Antonio Rudiger menjadi pilar penting pertahanan Madrid. Ia mencatat menit bermain terbanyak di skuad Los Blancos pada musim lalu, dengan catatan 4.532 menit, hanya kalah dari Federico Valverde yang mengemas 4.076 menit pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Cedera panjang yang menimpa Militao dan David Alaba membuatnya memikul beban ekstra, bersama Nacho, Aurelian Tchouameni, dan lulusan Akademi Raul Asensio. Kini, musim terakhir kontraknya akan menjadi pembuktian, apakah Rudiger mampu bangkit kembali dan menunjukkan bahwa dirinya masih layak menjadi bagian penting dari Los Blancos. Real Madrid incar transfer besar striker Manchester City. Xabi Alonso ingin Los Galacticos Jilid 3. Dalam laporan terbaru, Vicajes menyebutkan bahwa Real Madrid sedang mengincar transfer besar untuk striker Manchester City, Erling Haaland, musim panas ini. Los Blancos dikabarkan bersedia menawarkan Vinicius Junior sebagai bagian dari paket transfer untuk memboyong pemain internasional Norwegia itu ke Stadion Santiago Bernabeu pada bursa transfer kali ini. Performa luar biasa Haaland di Liga Primer. Haaland kembali tampil impresif bersama Man City baru-baru ini setelah tampil produktif sebagai ujung tombak lini serang mereka. Pemain berbakat Norwegia ini mencetak 34 gol dan 5 assist dalam 48 penampilan untuk klub asal Man City musim lalu di berbagai kompetisi. Pemain berusia 25 tahun itu menjadi ancaman nyata di sepertiga akhir lapangan dengan rata-rata 3,42 tembakan per 90 menit di Liga Primer. Ia berhasil mencatatkan 52,9% tembakan tepat sasaran. Haaland tak diragukan lagi akan menambah banyak gol bagi lini serang pelatih Real Madrid, Xabi Alonso. Ia memiliki potensi untuk mendapatkan tempat utama di Stadion Santiago Bernabeu dan dapat membantu raksasa Madrid bersaing memperebutkan banyak trofi bergengsi di musim-musim mendatang. Di usianya yang baru 25 tahun, Haaland masih memiliki tahun-tahun terbaiknya di depannya, yang menjadikannya target impian bagi Los Blancos untuk dikejar sebelum berakhirnya jendela transfer ini. Jika terjadi, Real Madrid kembali menegaskan statusnya sebagai klub dengan daya tarik tertinggi di dunia. Musim 2025 ini disebut-sebut sebagai era Los Galacticos Jilid ketiga, menyusul rentetan perekrutan mega bintang yang membuat skuad Carlo Ancelotti kian menakutkan. Jika terjadi, Real Madrid kembali menegaskan statusnya sebagai klub dengan daya tarik tertinggi di dunia.
Musim 2025 ini disebut-sebut sebagai era Los Galacticos jilid ketiga, menyusul rentetan perekrutan mega bintang yang membuat skuad Carlo Ancelotti kian menakutkan. Musim tahun 2025 sampai tahun 2026 ini, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick menjadi wajah baru dominasi Los Blancos di Eropa. Bahkan, kedatangan pemain-pemain muda potensial seperti Arda Güler dan penggawa anyar di sektor bertahan membuat Madrid dijuluki Galacticos 3 oleh media Spanyol.